Welcome pasukan malam spesial. Bagaimana jika bumi yang kita tinggali saat ini hanya dihuni oleh wanita saja dan tidak ada laki-lakinya? Jika itu terjadi, maka sudah bisa dipastikan kalau manusia akan terancam punah. Tetapi bagaimana jadinya jika ada seorang pria yang hidup dan menjadi satu-satunya laki-laki yang tersisa di bumi? Terdengar mustahil, tetapi hal itu benar-benar terjadi pada Yorick yang merupakan pemeran utama dalam film yang berjudul Why the Last Man. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja putar intronya. Ini adalah channel Malspes, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Film diawali dengan diperlihatkannya sebuah kota yang tampak kacau balau akibat munculnya pandemi virus misterius yang memusnahkan kaum laki-laki di bumi. Kawasan perkotaan yang sebelumnya selalu ramai dengan aktivitas orang-orang kini berubah layaknya kota mati. Mayat-mayat yang belum dievakuasi tergeletak begitu saja dan mulai membusuk. 3 minggu berselang, Yorick bersama seekor monyet peliharaannya yang bernama Ampersand atau sering dipanggil M, terlihat sedang menyusuri kota. Di sana Yorick sempat menuliskan pesan di dinding untuk memberitahu pacarnya, Beth, kalau dirinya masih hidup. Yorick berusaha mencari Beth setelah keduanya terpisah akibat pandemi virus itu terjadi. Sekalian dia juga mencari barang-barang yang sekiranya bisa berguna. Sedikit informasi, kalau virus tersebut juga menyerang semua spesies binatang. Dengan kata lain, M adalah satu-satunya monyet jantan yang tersisa. Mungkin itu adalah sesuatu yang bagus bagi Yorick, sehingga dia tidak begitu sendirian banget. Scene kemudian memperlihatkan sehari sebelum terjadinya pandemi. Yorick terlihat sedang mengajari salah satu muridnya beberapa trik sulap. Meski seringkali dianggap remeh, namun Yorick mencintai pekerjaannya. Selain itu, dia juga mempelajari trik melepaskan diri, walaupun dia tidak selalu berhasil melakukannya. Saat ini kondisi keuangannya sedang buruk. Ditambah muridnya itu berkata kalau hari ini adalah hari terakhirnya untuk mengikuti les dari Yorick. Bocah itu meminta maaf sebelum mengatakan kalau ayahnya sudah mendaftarkannya di camp sulap yang lebih baik, membuat Yorick tampak kecewa. Meski kehidupannya sulit, tapi sebenarnya Yorick adalah anak dari anggota Kongres yaitu Jennifer Brown. Hubungan antara Yorick dan kedua orang tuanya kurang begitu baik, sehingga dia memilih untuk hidup mandiri tanpa meminta bantuan dari mereka. Tak hanya Yorick, kakak perempuannya yang bernama Hero Brown juga mengalami hal yang sama. Meski begitu, penghasilannya sebagai petugas kesehatan bisa lebih mencukupi kebutuhannya dibanding sang adik. Yorick kemudian pergi menemui kakaknya untuk meminjam uang. Hero menolak sebab dia sendiri tidak punya cukup uang, tapi Yorick memaksanya. Yorick membutuhkan uang itu untuk membeli beberapa hal, karena malam ini dia berencana untuk melamar Beth, kekasihnya. Hero terlihat terkejut setelah mendengar hal itu. Beth memang gadis yang baik, Hero menyukainya, tapi sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk menikah. Yorick bahkan belum memiliki pekerjaan tetap. Sekarang saja Yorick merengek meminjam uang padanya. Sebagai kakak yang baik, Hero mencoba menasehati adiknya, tetapi orang bebal satu itu tidak mau mendengarkan. Meski begitu, Hero tetap memberinya uang dan Yorick menerimanya. Scene lalu berpindah pada seorang wanita bernama Nora yang pada saat itu berada di tempat latihan tembak mendampingi presiden. Presiden kemudian bertanya apakah Nora bisa menembak. Nora tak langsung menjawab. Selain pekerjaannya sebagai sekretaris, Nora hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa. Tapi karena keinginannya untuk menyenangkan hati presiden, dia pun berbohong dan menerima tantangan itu. Take the damn shot. Don't I need to sign the waiver? Just don't point it at me. Keep your eyes open. For the love of God. Di sisi lain, Jennifer yang merupakan ibu dari Yorick dan Hero terlihat menghadiri sebuah pesta ulang tahun istrinya presiden, yaitu Marla. Nora juga berada di sana. Dia lalu memberitahu Jennifer kalau presiden memanggilnya.
Mereka bertiga lalu membahas soal pernyataan negatif Jennifer pada presiden dalam pers beberapa jam yang lalu. Perlu diketahui kalau masa jabatan presiden akan segera berakhir, dan Jennifer adalah salah satu kandidat untuk menjadi presiden selanjutnya. Meski keduanya sempat berteman, tetapi presiden tidak berpihak kepada Jennifer dan malah menunjuk kandidat lain, yaitu Regina Oliver. Dan hal itu mempengaruhi hubungan pertemanan mereka. Setelah berbicara dengan presiden, Jennifer pergi untuk menemui suaminya. Keduanya menghadiri pesta yang sama namun tidak datang bersamaan. Hubungan mereka merenggang setelah suami Jennifer ketahuan selingkuh. Meskipun begitu, Jennifer masih mau untuk memaafkan suaminya dan mengajaknya berdamai. "Mari kita lupakan itu dan memulainya lagi dari awal," ungkap Jennifer. Tapi suaminya tetap bersikukuh untuk bercerai dan sudah menyiapkan pengacara. Kembali pada Yorick. Malam itu dia terlihat sudah mempersiapkan makan malam spesial bersama dengan Beth. Dia menyajikan roti panggang keju dengan anggur dan hiasan lilin. Because it was objectively terrible. I mean, he uses semicolons. I gave Ryan a C on his term paper titled Little Shits. Ryan, the kid I was telling you about, literally no discernible reason to use a semi-class. Semicolons are tricky. Whoa, what? Beth menyukai roti panggangnya dan mengatakan kalau rasanya sangat enak. Di sela-sela pembicaraan mereka, Yorick menyinggung soal kepindahan Beth ke Australia karena masalah pekerjaan. "Aku akan ikut denganmu," ucap Yorick dengan tegas. "Tapi bagaimana dengan pertunjukan sulapmu? Itu adalah peluang yang besar," jawab Beth. Beth tidak ingin Yorick menyia-nyiakan kesempatan itu. Bisa saja pertunjukannya nanti adalah awal mula dari kesuksesan Yorick. Namun Yorick Sibogeng tetap bersikeras. Dia yakin di Australia sana dia bisa mendapat kesempatan yang serupa. Yorick kemudian berlutut dan berkata, "Maukah kau menikah denganku?" Beth terkejut. Dia tampak senang melihat cincin yang diberikan oleh Yorick, tapi dia tetap berpikir rasional. Mereka masih sangat muda. Yorick bahkan belum memiliki pekerjaan tetap. Bagaimana Yorick bisa menafkahi keluarganya nanti? Selain itu, Beth belum bisa merelakan kebebasannya. Dia masih ingin bergaul dan bertemu dengan orang-orang. Mendengar hal itu, Yorick mulai bersikap menyebalkan dan membuat Beth marah. Beth lalu pergi sembari mengatakan kalau dia akan berangkat ke Australia dalam beberapa jam lagi. "Tidak, Beth, maafkan aku," bujuk Yorick. Tetapi Beth tetap pergi meninggalkannya. Di sisi lain, seorang agen rahasia dengan kode 355 terlihat sedang dijemput oleh sebuah mobil setelah selesai menjalankan misinya. Di dalam mobil, dia diberikan beberapa dokumen yang berisi identitas palsu yang akan dia gunakan dalam misi selanjutnya. Agen 355 ditugaskan untuk menjadi pengawal presiden di Pentagon, yaitu salah satu gedung pemerintahan. Setelah mendapat misi tersebut, agen 355 pun pulang. Dia membuang baju-baju yang dipakai sebelumnya dan sedikit mengubah penampilan dengan memotong rambutnya agar lebih rapi. Pada episode ini, cerita masih berfokus untuk memperkenalkan beberapa karakter yang berperan penting pada sepanjang film. Selain yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa orang lagi. Di antaranya adalah seorang wanita bernama Kimberly yang merupakan anak dari presiden saat ini. Lalu ada Christine yang bekerja sebagai sekretarisnya Jennifer sekaligus orang kepercayaannya. Masih pada malam yang sama, Christine terlihat sedang membawa satu setelan baju Jennifer yang baru selesai di laundry. Dia harus mempersiapkannya sekarang karena besok Jennifer akan memakainya untuk pergi bekerja. Pacarnya Christine yang datang menjemputnya tampak sedikit mengeluh karena Christine masih saja memikirkan soal pekerjaan di tengah-tengah kencan mereka. Christine hanya tertawa setelah mendengar perkataan itu dari kekasihnya. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang aneh terjadi. Muncul segerombolan tikus yang entah dari mana asalnya terlihat berlarian ke jalanan. Christine dan pacarnya langsung naik ke atas mobil membiarkan tikus-tikus itu lewat. Entah apa yang baru saja terjadi pada gerombolan tikus itu. Tapi Christine merasa sangat terkejut dan juga kebingungan. Setelah acara ulang tahun istri presiden selesai, Nora pun pulang ke rumah. Aktivitasnya yang padat karena tuntutan pekerjaan membuatnya sangat kelelahan.
Nora hanya bisa menghela napas melihat keadaan rumahnya yang berantakan. Ketika Nora hendak memeriksa pekerjaannya kembali, suaminya muncul dan memeluknya dengan hangat, membuat Nora sedikit tenang. Mereka sudah menikah cukup lama dan memiliki 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Saat Nora bekerja, suaminya lah yang bertugas untuk menjaga anak-anak mereka. Kebalik ya. Cerita berpindah pada Hiro, kakaknya Yorick. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Hiro bekerja sebagai tenaga medis dan ia berpacaran dengan rekan kerjanya sendiri. Pria itu, atau kita sebut saja Jack, ternyata sudah menikah dan sudah mempunyai seorang anak. Waduh, parah nih si Jack. Meski Hiro sadar hubungan mereka salah, tetapi Hiro sangat mencintainya. Setelah mereka selesai melakukan adegan yang tidak halal, Jack bercerita kalau dia sudah berbicara dengan istrinya untuk berpisah. Mendengar itu, Hiro tersenyum dan merasa senang, karena itu berarti Jack lebih memilih untuk bersamanya. Jack lalu pergi sebentar untuk buang air kecil. Tak lama setelah Jack pergi, Hiro mendengar HP Jack bergetar menandakan adanya pesan masuk. Saat Jack kembali, Hiro sudah memakai pakaiannya kembali. Dia tampak marah setelah mengetahui kalau Jack sudah membohonginya. Jack sama sekali belum berbicara pada istrinya. Hiro sangat kesal, tetapi Jack beralasan kalau dia belum bisa melakukannya karena dia mempunyai seorang anak yang masih kecil. Jack, daripada selingkuh kan mending nyandung gitu kan. Jack terus mengatakan hal omong kosong yang membuat Hiro semakin marah. Hiro lalu melemparkan barang-barang yang ada di sekitarnya sembari mengusir Jack untuk segera pergi. Jack berusaha menahan kedua tangan Hiro agar berhenti, namun Hiro memberontak dan memukul Jack dengan sesuatu hingga pria itu terjatuh. Hiro langsung tersadar kalau dia sudah melukai Jack. Hiro lalu berusaha menghentikan pendarahan yang dialami pria itu. Selang beberapa saat, Jack pun meninggoy karena Hiro tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Meski Hiro tidak sengaja, namun dia sangat menyesal. Dia terus diam termenung sampai tak terasa hari pun sudah pagi. Kemudian seorang polisi datang mengetuk pintu mobil ambulans tersebut. Dia menerima laporan kalau mobilnya menghilang dari semalam. Ya, itu karena Hiro tak kembali ke rumah sakit. Hiro mengabaikan polisi itu sampai tiba-tiba polisi itu jatuh tanpa sebab. Hiro yang merasa penasaran memutuskan untuk keluar dan mengeceknya. Namun wanita itu kaget saat melihat tubuh polisi itu ambruk dengan darah yang mulai menggenang. Di sisi lain, agen 355 pergi ke Pentagon dengan identitas barunya sebagai pengawal presiden. Jennifer juga hadir di sana. Saat Jennifer sedang membicarakan sesuatu dengan presiden, tiba-tiba saja presiden ambruk dengan darah yang keluar dari hidung, mulut, dan juga telinganya. Secara serentak, keadaan serupa juga dialami oleh seluruh laki-laki yang ada di seluruh dunia, menimbulkan kepanikan dan juga kebingungan bagi kaum perempuan yang masih hidup. No one's answering in Israel? Can't get him back on the line. No one's picking up. About what? Oh my God! Help! We need help. Can you hear me, Mr. President? Fucking defense! Seseorang melaporkan kepada Jennifer tentang kecelakaan yang terjadi di mana-mana. Dia lalu meminta Jennifer segera mengungsi ke tempat yang aman bersama dengan para wanita yang masih hidup. Melihat Christine yang tampak panik, Jennifer berusaha untuk menenangkannya. Ia lalu mengajak Christine untuk segera pergi ke ruang bawah tanah. Di sisi lain, Yorick tampak masih tertidur nyenyak di sofa. Dia kemudian terbangun setelah M terus melemparinya dengan snack. Setelah terbangun, Yorick teringat dengan pertengkarannya semalam dengan Beth. Dia segera menelepon Beth, tetapi Beth tidak bisa dihubungi. "Seksual!" umpatnya. Sesaat kemudian, Yorick mendengar suara klakson mobil dari luar yang sangat bising.
Dan kemudian dia terperangah setelah melihat apa yang terjadi di luar sana. Why the Last Man bersambung, berlanjut ke episode 2. Agen 355 merasa terguncang dengan kekacauan yang terjadi di mana-mana. Hal ini begitu tiba-tiba dan terjadi secara serentak. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia kemudian pergi ke toilet untuk sekedar membasuh tangan sembari menenangkan diri. Saat tangannya sudah berhenti bergetar, agen 355 mengeluarkan sesuatu yang disembunyikan di dalam jas miliknya. Benda itu berbentuk kapsul yang menyala merah setelah agen 355 menekannya. Tampaknya agen 355 sedang memberikan sinyal pada anggotanya yang lain. Selang 8 hari setelah pandemi misterius terjadi, agen 355 terlihat pergi ke suatu tempat seorang diri. Dia kemudian masuk ke sebuah bangunan yang terdapat ruangan rahasia di dalamnya. Di sana dia menemukan kalau rekan-rekannya sudah mati. Pantas saja tidak ada yang menjawab sinyal darinya. Dia kemudian mematikan kembali kapsul itu. Ada beberapa markas yang tersebar di beberapa belahan dunia. Agen 355 lalu mencoba untuk menghubungi markas yang lain. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang menjawab panggilan darinya. Hal itu membuatnya frustasi. Beberapa saat kemudian, dia beralih ke ruangan lain dan mengambil sebuah kotak yang isinya terdapat barang-barang miliknya. Di dalam kotak itu dia menemukan kertas yang bertuliskan sebuah alamat yang belum diketahui tempat apakah itu. Di sisi lain, Jennifer melihat aksi warga sipil yang sedang melakukan demo di layar monitornya. Perlu diketahui kalau sekarang Jennifer sudah dilantik menjadi presiden. Sebab calon presiden selanjutnya yaitu Regina tidak diketahui keberadaannya. Di sana Jennifer sedang melakukan rapat untuk membicarakan beberapa hal, termasuk pembangkit listrik yang tidak lama lagi akan segera mati karena persediaan batu bara yang akan segera habis. Tiba-tiba agen 355 datang untuk meminta berbicara empat mata dengan Jennifer. Setelah mereka berdua berpindah ke tempat yang sepi, agen 355 mengakui identitas aslinya pada Jennifer tentang dia yang ditugaskan untuk melindungi mendiang presiden. Atasannya agen 355 mengatakan kalau mendiang presiden berada dalam ancaman, tetapi atasannya itu tidak menjelaskan secara rinci sehingga agen 355 tidak tahu apakah ancaman tersebut berhubungan dengan pandemi misterius yang terjadi. Agen 355 juga tidak tahu apakah masih ada anggotanya yang tersisa untuk membantunya atau sekedar memberikan informasi. Tapi satu hal yang pasti, kalau sekarang dirinya ada hanya untuk mematuhi perintah dari presiden, yaitu Jennifer. Pembicaraan keduanya terinterupsi karena para pendemo berhasil menerobos pagar pembatas. Jennifer lalu memerintahkan untuk menarik kembali anggota tentara yang berjaga dan membiarkan gedung putih diambil alih oleh mereka. Itu hanyalah gedung, kita bisa membangunnya kembali nanti, ucap Jennifer. Hari ke-63, Yorick terlihat sedang memutar sebuah video di HP-nya. Di video itu tampak Beth sedang bercanda ria dengannya, sembari Yorick terus merekam momen tersebut. Yorick sudah menontonnya berulang kali. Mungkin dengan begitu dia bisa sekedar mengobati perasaan rindunya pada Beth. Sementara keadaannya saat ini, dia masih berusaha bertahan hidup bersama M dengan memanfaatkan persediaan makanan yang tersisa. Kembali ke tempat Jennifer, dia menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan cukup baik. Meski posisi tersebut mengharuskannya mengambil keputusan yang sulit akibat kerusakan yang terjadi di mana-mana. Satu hal yang pasti bahwa Jennifer tetap memprioritaskan untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup. Selang beberapa saat setelah rapat itu selesai, Jennifer lalu berbicara dengan agen 355 dan memberinya misi secara rahasia untuk pergi menyelamatkan putrinya. Mengapa Jennifer hanya ingin menyelamatkan Hiro dan tidak memikirkan Yorick? Jawabannya sudah jelas karena Jennifer berpikir Yorick sudah mati. Tidak ada satupun laki-laki yang tersisa di dunia ini, pikir semua orang. Agen 355 lalu menjelaskan kalau pencariannya akan cukup sulit karena Hiro bisa saja sudah meninggalkan kota. Namun Jennifer tidak mau tahu.
Kau bilang kau mematuhi presiden. Jadi cari putriku, tegas Jennifer. Agen 355 kemudian mengangguk dan menerima misi tersebut. Sementara itu, Hiro terlihat sedang berada di pos penampungan. Di sana dia mendengar suara cekcok antara seorang wanita dengan seorang petugas. Wanita itu, atau kita sebut saja Mary, memaksa petugas untuk mencari keberadaan suaminya. Wanita itu tahu kalau suaminya pasti sudah mati dan dia tidak gila. Dia hanya ingin tahu di mana jasad suaminya berada. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau membantu. Hiro terus memandangi Mary lalu mencoba sedikit berbasa-basi. Dia melontarkan beberapa pertanyaan untuk mengetahui siapa suami Mary dan sepertinya dia bisa menebaknya. Do you know where that's who you're looking for? Someone was sick. Okay. He wasn't even supposed to go in that night. Please follow me. Singkat cerita, Hiro pun kembali ke tempat pengungsian. Di sana dia tinggal bersama teman baiknya, Semi, dan beberapa orang yang lain. Seharusnya Hiro kembali dengan membawa barang yang sudah dituliskan di dalam catatan, yaitu sebuah kompor kemah. Mereka mulai mengumpulkan barang-barang untuk perbekalan karena mereka harus secepatnya pindah ke tempat lain sebelum jembatannya ditutup. "Dari mana saja kau? Kami semua mengkhawatirkanmu," ujar Semi. Hiro tidak menjawab dan hanya mengacungkan pisau lipat tadi sebagai alasan kepergiannya. Lah bang, ini Semi kok masih hidup? Sedikit informasi ya guys ya, Semi bukan seorang laki-laki tulen, melainkan transgender. Waduh. Kembali pada cerita, Hiro mengeluh kalau dia tidak mau pergi. "Aku mau di sini saja," ungkap Hiro. Tapi Semi meyakinkan bahwa tidak ada pilihan lain. Persediaan makanan semakin hari semakin menipis dan mereka harus makan untuk tetap hidup. Kecuali kalau sekarang mereka pergi menemui wakil pemerintah dan mengungkapkan identitas Hiro yang merupakan anak dari presiden. "Dengan begitu kita tidak harus susah-susah lagi mencari makanan ataupun air," ucap Semi. Tapi Hiro tidak mau. Dia sangat keras kepala saking tidak ingin menemui ibunya, Jennifer. Hiro kemudian bangkit berdiri. Dia mengatakan akan pergi mencari kompor kemah yang seharusnya dia bawa tadi. Di sisi lain, agen 355 memanfaatkan wewenang presiden agar bisa ikut menumpang pada 2 orang pilot yang akan berangkat ke New York. Awalnya kedua orang pilot itu, atau kita sebut saja Nini dan Nana, ditugaskan untuk menyebarkan selebaran. Namun, ada perubahan rencana, ucap agen 355 meyakinkan. Kesedihan, kemarahan, dan kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi sekarang ikut dirasakan oleh semua orang. Namun, tidak semua orang bisa mengatasinya dan bisa kembali bangkit. Hampir sebagian besar demonstran menuding kalau pelakunya adalah pemerintah. Mereka berpikir bahwa pemerintah telah meluncurkan senjata biologi untuk memusnahkan umat laki-laki. Selain melakukan aksi demo, mereka, atau kita sebut saja pemberontak, juga melakukan pengerusakan dan penjarahan di gedung-gedung pemerintahan. Jennifer selaku presiden saat ini dengan tenang mendengarkan laporan-laporan tersebut. Padahal selama ini Jennifer sudah berusaha semaksimal mungkin, dari memperbaiki fasilitas umum dan juga masalah pembangkit listrik beberapa waktu lalu. Meski begitu, tak sedikit orang yang membenci dan mengutuk Jennifer di luar sana. Setelah mendengar laporan dan memberikan beberapa perintah kepada bawahannya, Jennifer lalu pergi untuk menemui Kimberly. Sejujurnya, Jennifer enggan menemui wanita itu, tapi dia sudah terlanjur berjanji. Tanpa berbasa-basi, Kimberly langsung menyinggung soal rencana evakuasi warga New York yang dipercepat. Sementara Jennifer belum melakukan upaya apapun untuk melindungi atau menyelamatkan bank sperma yang ada di Manhattan. Kimberly tahu kalau Jennifer sudah melakukan semua yang ia bisa. Namun tanpa adanya laki-laki itu artinya tidak akan ada masa depan. "Aku paham, tetapi kita hanya mencoba bertahan hidup saat ini," jawab Jennifer dengan tegas sembari beranjak pergi. Sementara itu, Yori kembali ke apartemennya dulu. Dia sengaja memakai jaket dan juga masker untuk menyembunyikan identitasnya. Seperti biasa, Yori menuliskan sebuah pesan di dinding.
Dia berharap ketika Beth kembali ke sana, Beth bisa membacanya. Tak lama setelah itu muncul para tentara yang berpatroli. Mereka menyebar selebaran sembari menghimbau agar masyarakat segera mengungsi ke tempat yang sudah disediakan. Melihat itu, Yorick segera bersembunyi dan menunggu sampai para tentara itu pergi. Tetapi M yang panik karena kedatangan para tentara keluar dari kandangnya lalu kabur. Menyadari M yang kabur, Yorick langsung mengejarnya. M berlari tak tentu arah hingga sampai ke stasiun bawah tanah yang sudah tergenang air. Melihat airnya yang sudah cukup tinggi, Yorick tak berani pergi lebih jauh. Dia mencoba membujuk M dengan makanan, tapi tidak berhasil. Tak lama Yorick mendengar suara gemericik air. Dia panik karena mengira sudah terjadi sesuatu pada monyet peliharaannya itu. Terpaksa Yorick melepaskan jaketnya dan turun ke bawah sana. Dia mulai menelusuri tempat itu sembari terus memanggil M. Tapi Yorick menyerah karena tempat itu cukup menyeramkan. Dia bahkan sempat terkejut hanya karena melihat sebuah poster. Yorick yang terlanjur basah kuyup pergi ke sebuah toko untuk mengambil beberapa baju. Tapi sialnya, dia dipergoki oleh 3 orang wanita asing yang menjaga toko tersebut. Yorick menggigil kedinginan, dia bahkan belum sempat mengenakan bajunya. Yorick berlutut memohon ampun saat salah satu dari penjaga toko itu menodongnya dengan pistol. Yorick meminta maaf dan menjelaskan kalau dia tidak bermaksud jahat. Namun ketiga wanita itu tidak mengerti perkataannya sehingga situasi semakin menegang. Yorick lalu melangkah mundur secara perlahan sampai wanita itu baru menurunkan pistolnya saat Yorick pergi meninggalkan toko tersebut. Kembali pada Hiro, ternyata dia tidak pergi untuk mencari kompor seperti yang dia bilang pada Sam, melainkan pergi ke tempat mobil ambulansnya berada. Hiro tampak menutup hidungnya saat bau busuk mulai menyebar. Di dalamnya dia melihat kalau mayat Jack masih terbaring di sana. Hiro merogoh saku Jack dan mencari dompetnya. Dia kemudian pergi setelah mengambil KTP Jack. Selang beberapa saat, Hiro sudah berada di pos penampungan. Dia sengaja ke sana untuk menemui Mary sembari memberikan kartu identitas atau KTP-nya Jack. Mary terperangah dan menatap Hiro cukup lama. Setelah itu Mary berkata, "Kau orangnya bukan? Sudah kuduga ada seseorang yang lain." Mary kemudian pergi bersama bayinya setelah mengucapkan terima kasih. Sepertinya Mary sadar kalau Hiro adalah selingkuhannya Jack. Beberapa saat kemudian, Hiro kembali ke tempat pengungsian, namun tempat itu sudah kosong. Hiro dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba menyala, dan Sammy sudah berada di belakangnya. Sammy menjelaskan kalau orang-orang sudah pergi 1 jam yang lalu. Sammy kesal karena sudah menyia-nyiakan peluangnya. Namun dia tidak bisa meninggalkan Hiro sendirian. Keduanya kembali berdebat saat Sammy mendesak Hiro untuk pergi menemui ibunya saja. Hiro sempat menolak, tapi pada akhirnya dia mengalah dan mau menuruti kemauan Sammy. Di sisi lain, Nora tampak sedang berdebat dengan seorang penjaga. Nora memaksa agar diizinkan masuk ke Pentagon, tetapi penjaga itu menolak karena Nora tidak ada di dalam daftar orang-orang yang dibutuhkan. Nora mulai memohon belas kasihan. Dia bersama putrinya sudah menempuh perjalanan selama 1,5 hari agar bisa sampai di sana. Dia tak mungkin kembali begitu saja. Nora juga meyakinkan kalau penjaga itu menghubungi seseorang di dalam sana, pasti mereka akan mengenalinya. "Presiden Brown bahkan tahu aku," teriak Nora kesal. Tapi tetap saja penjaga itu tidak mengizinkan, sehingga Nora pun pergi dengan perasaan kecewa. Sementara itu di Pentagon, Jennifer terlihat sedang berada di kantornya. Suara ketukan membuatnya terkejut, karena tadi dia sempat melamun saat melihat foto Hiro yang masih kecil. Marla muncul dari balik pintu. Dia mengajak Jennifer untuk menemaninya minum, tapi Jennifer menolak karena dia masih punya banyak pekerjaan. "Apa yang bisa aku bantu, Marla?" tanya Jennifer. Marla lalu menjawab, "Aku ingin pulang." Sedikit informasi,
kalau Jennifer dan orang-orang yang bekerja di pemerintahan tinggal di Pentagon. Di gedung itu mereka bisa mendapatkan fasilitas yang memadai seperti tempat tinggal dan makanan. Marla protes karena berpikir telah diperlakukan layaknya seorang tahanan. Tapi Jennifer langsung menyangkalnya dan meminta Marla untuk bersabar. Setidaknya selama beberapa bulan sampai situasi kembali kondusif. Singkat cerita, Yorick kembali ke stasiun bawah tanah. Dia menangis sembari menonton videonya bersama Beth. Dalam video itu, diketahui kalau M adalah hadiah yang Yorick berikan untuk Beth. Namun Yorick sedih karena sekarang dia sudah kehilangan M. Tanpa diduga, M muncul dari luar membuat Yorick kembali tersenyum bahagia. Setelah berhasil menemukan M, Yorick pergi ke apartemennya Hiro. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Yorick terduduk lesu. Sekarang dia tidak tahu harus kemana lagi. Selang beberapa saat, Yorick tampak sudah tertidur bersama dengan M. Tetapi dia segera terbangun setelah mendengar sebuah suara. Sepertinya ada seseorang yang berusaha membobol pintu. Yorick yang sadar akan dalam bahaya, langsung mengambil sebuah gitar dan bersembunyi di balik tembok. Ketika dia hendak menyerang orang tersebut, orang itu balik menyerangnya hingga tubuhnya terjatuh. Ternyata orang yang baru saja datang tak lain adalah Agen 355. Singkat cerita, Agen 355 kembali ke Pentagon dengan membawa Yorick. Jennifer sudah menunggunya di sana dan langsung memeluk putranya dengan erat. "Di mana kau selama ini, Nak?" tanya Jennifer tak percaya. Why The Last Man bersambung. Inilah Why The Last Man episode 3. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Nora yang tidak diterima di Pentagon memutuskan untuk pulang. Rumah yang Nora tinggali saat ini bukanlah rumahnya, melainkan tempat perkumpulan. Secara alami, ciwi-ciwi yang masih hidup membentuk sebuah kelompok agar bisa bertahan hidup. Dimulai dengan berbagi tugas untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Selain itu, mereka juga bisa saling melindungi satu sama lain. Jika hanya sendirian, maka kemungkinan besar akan dijadikan sasaran empuk oleh kelompok lain. Salah satu dari mereka bertanya pada Nora tentang bagaimana keadaan di luar. "Sangat kacau," jawab Nora sembari menghela napas lelah. "Apa kau berhasil masuk?" tanyanya lagi. "Tidak, sebagian besar di sana hanya ada tentara muda. Tak ada yang mengenaliku," keluh Nora. Mereka terdiam sesaat. Lalu wanita itu kembali berbicara. "Kita sudah saling mengenal, begitu pula dengan anak-anak kita. Kita pernah membahas kalau kita harus selalu bersama, tetapi makanan kita semakin menipis. Jadi..." Mendengar itu, Nora langsung paham kalau dia dan putrinya akan dibuang dari kelompok tersebut. Di sisi lain, Agen 355 terlihat sedang bersama Nini dan Nana di sebuah ruangan. Dia menahan kedua pilot itu untuk memastikan agar tidak ada informasi mengenai Yorick yang bocor. Ada banyak sekali rumor beredar di luar sana. Kalau saja orang-orang itu tahu jika Yorick masih hidup, maka mereka pasti berpikir kalau Jennifer sudah membunuh miliaran orang dan hanya menyisakan putranya saja. Meski pada awalnya Agen 355 memang ditugaskan untuk menyelamatkan Hiro. Tapi apakah menurutmu orang-orang sipil akan mempercayai hal itu? Tanya Nini. Agen 355 lalu menjawab kalau dia mempercayai presiden. Dan untuk sekarang dia belum bisa memutuskan apapun mengenai nasib Nini dan Nana sebelum Jennifer memberinya perintah. Sementara itu, Yorick tiba-tiba terbangun di tengah malam, lebih tepatnya dini hari. Setelah lelah menangis dan melepas rindunya, dia tertidur di samping ibunya. Halah, ternyata Yorick masih anak mami. Yorick lalu melihat kandang M yang sudah kosong. Menyadari M yang tidak ada di kamar, Yorick langsung pergi mencarinya. Yorick berhasil menemukan M dan memanggilnya untuk kembali. Tapi monyet nakal itu malah pergi semakin jauh.
Marla yang masih terjaga dan sedang menonton televisi melihat adanya bayangan M dari balik pintunya. Marla kemudian turun dari ranjangnya dan melangkah keluar. Sekilas Marla melihat bayangan Yorick yang menaiki tangga. Karena penasaran, Marla pun pergi mengikutinya. Jennifer terbangun dan mendapati Yorick sudah tidak ada. Dia yang panik segera menghubungi agen 355 untuk mencarinya. Setelah mendapat perintah dari presiden, agen 355 pun langsung pergi meninggalkan Nini dan Nana yang ia kunci di ruangan tadi. Gedung Pentagon sangatlah luas. Masih ada beberapa ruangan yang belum selesai dievakuasi sehingga tempat itu pun ditutup. Yorick yang menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya langsung masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Di ruangan itu ada beberapa mayat yang belum dievakuasi, sehingga mayat-mayat itu mulai membusuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Yorick tampak kebingungan, kemana dia harus bersembunyi? Dan saat dia membalikan badan, Marla sudah berada di belakangnya. Mereka hanya saling bertatapan selama beberapa saat sebelum agen 355 dan Jennifer masuk ke dalam ruangan yang sama. "Marla, kau tidak boleh berada di sini," ucap Jennifer. Hanya sekian detik saat Marla mengalihkan pandangannya dan Yorick sudah menghilang. Marla tampak sedikit bingung. Lalu dia menjelaskan kalau barusan dia melihat seorang laki-laki di sana. Sedikit informasi kalau Marla mengalami sedikit gangguan jiwa atau depresi setelah kematian suami dan anaknya. Sehingga tak jarang Marla sering berkeliaran keluar kamar, bahkan tanpa mengenakan alas kaki. Semua orang tahu itu. I saw him. It's all clear, ma'am. There's no one here. Jennifer lalu membujuk Marla untuk kembali ke kamarnya. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Yorick yang sudah berada di kamar Jennifer tampak sedang berbicara dengan ibunya. Jennifer menyesal karena tak mengirim seseorang untuk mencari Yorick. Tapi Yorick juga mengerti hal itu. Semua orang pasti berpikir kalau dia sudah mati. Jadi ibunya tidak salah. Yorick lalu bertanya bagaimana dengan ayahnya. Jennifer menjawab kalau dia sudah menemukan jasad suaminya di sebuah hotel. Yorick lalu berkata, "Aku sudah beberapa kali ke apartemennya Hiro. Tempat itu sudah dijarah. Bagaimana dengan Beth? Apakah ibu juga mencarinya? Kami sudah bertunangan, Bu," ucap Yorick. Jennifer cukup terkejut mendengar kabar itu. Yorick sengaja tidak memberitahunya karena katanya ingin memberi kejutan. Alah, si Yorick ini ngaku-ngaku padahal udah ditolak sama Beth. Tiba-tiba pembicaraan keduanya terinterupsi saat agen 355 muncul lalu meminta presiden untuk menangani dua pilot Nini dan Nana. Dia khawatir kalau informasi tentang keberadaan Yorick bisa saja bocor. "Biar aku tangani nanti. Sekarang aku ada rapat," ucap Jennifer sembari melenggang pergi. Ketika Jennifer sudah pergi, agen 355 tetap berada di kamar untuk mengawasi Yorick. Yorick terlihat menikmati sarapannya karena sudah lama sekali dia tak memakan makanan yang seenak itu. Dia lalu menanyakan mengapa ibunya belum mengambil tindakan apa-apa mengenai mayat-mayat yang ada di ruangan kemarin. "Bukankah cepat atau lambat mayat-mayat itu bisa mendatangkan penyakit?" tanya Yorick. "Itulah alasan area itu ditutup," jawab agen 355 dengan singkat. Ketika Jennifer sedang rapat, Kimberly datang menghampirinya. Dia menanyakan tentang apa yang terjadi semalam. Dia khawatir karena ibunya tampak sangat gusar. Jennifer lalu berbohong dengan beralasan kalau malam itu Marla keluyuran seperti biasa dan dia hanya mengantarkannya kembali ke kamar. Kimberly merasa kesal. Jennifer selalu saja mengabaikannya. Padahal dulu saat ayahnya masih menjadi presiden, ayahnya selalu mendengarkan pendapatnya. Oleh sebab itu, Kimberly mulai gencar mendekati orang-orang yang ia kenal untuk mengumpulkan dukungan. Kimberly bahkan mencoba mendekati agen 355, meski usahanya gagal. Agen 355 memang tetap bersikap sopan, tetapi dia bukan tipe orang yang mudah untuk didekati, apalagi terpengaruh. Setelah rapat selesai, Jennifer kembali ke kamarnya bersama dengan Christine. Sekarang tambah satu orang lagi yang tahu tentang keberadaan Yorick. Christine bertanya bagaimana Yorick bisa selamat. Namun Jennifer sendiri juga tidak tahu. Untuk sekarang mereka harus tetap merahasiakannya.
Jennifer berpikir kalau mereka harus mencari seorang ahli genetika dan membawanya ke sini. Tapi agen 355 tidak setuju karena punya pendapat lain. Di sini ada 5.000 orang yang tinggal, belum termasuk orang-orang yang ada di luar gerbang. Cepat atau lambat kita pasti ketahuan. Yorick tidak boleh berada di sini. Aku akan membantumu membawanya ke tempat yang aman, ucap agen 355 meyakinkan. Sementara Yorick yang sedang berada di toilet, diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Di sisi lain, Regina Oliver ternyata masih hidup. Dia terluka cukup parah setelah mengalami kecelakaan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, kalau saat wabah misterius muncul, banyak kecelakaan terjadi di mana-mana, termasuk yang dialami Regina. Sekarang dia berada di Israel dan sedang dirawat oleh seorang perawat yang baik hati. Regina menanyakan apa yang sudah terjadi. Perawat itu dengan lembut menjelaskan tentang pandemi misterius yang telah menyerang umat manusia, khususnya laki-laki. Setelah mendengar penjelasan dari perawat itu, Regina lalu berkata, "Jika itu benar, maka akulah Presiden Amerika Serikat," ucapnya dengan suara serak. Jennifer berniat menghubungi semua ahli genetika yang terbaik. Dia harus mencari tahu alasan mengapa Yorick bisa selamat, sehingga nantinya mereka dapat membuat pencegah atau obat penawarnya. Terjadi perbedaan pendapat antara agen 355 dan juga Christine. Christine ingin agar mereka menghubungi ahli genetika terkemuka dan mempunyai reputasi yang baik. Namun agen 355 tidak menyetujuinya. Apa yang akan orang-orang pikirkan kalau seseorang yang seperti itu tiba-tiba menghilang? Justru kita harus mencari seseorang yang tidak terlalu mencolok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku sudah menyiapkannya, ucap agen 355 meyakinkan. By the way teman-teman, karena menyebut nama agen 355 itu cukup sulit dan ribet ya, maka kita sederhanakan saja dengan menjumlahkan angkanya. 3 tambah 5 tambah 5 sama dengan 13. Jadi mulai sekarang mari kita panggil agen 13. Jennifer yang melihat keduanya terus berdebat, meminta mereka untuk keluar. Dia ingin berbicara berdua dengan Yorick. Setelah keduanya pergi, Jennifer langsung bertanya, "Apa yang mau kau lakukan, Yorick? Ini hidupmu, kau berhak berpendapat," tanya Jennifer dengan serius. Jennifer sadar kalau dia tidak bisa mengendalikan kehidupan orang lain, terlebih lagi putranya sendiri. Bisa gawat kalau Yorick beranggapan kalau ibunya berniat untuk menjadikannya bahan penelitian. "Aku mau melakukan apapun untuk membantu ibu, seperti menyelamatkan dunia mungkin. Tapi sejujurnya aku hanya ingin mencari Beth, Bu," ucap Yorick. Berita telah ditemukannya Regina Oliver sampai dengan cepat ke telinga Jennifer. Dia dipanggil pada rapat mendadak untuk membahas masalah tersebut. Orang-orang yang bekerja pada Jennifer sekaligus pendukungnya merasa khawatir karena hal itu bisa mengancam posisinya Jennifer. Sebab Regina Oliver punya klaim yang sah atas jabatan presiden. Meskipun begitu, masih ada satu jalan keluar. Jika mereka semua bersatu dan mengumpulkan suara, maka Regina tak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Kimberly yang juga mendengar kabar tersebut segera mengumpulkan para pendukungnya. Dia siap melawan Jennifer dan pendukungnya karena dia lebih setuju kalau Regina Oliver yang menduduki posisi presiden. Singkat cerita, Jennifer sudah kembali ke kamarnya. Di sana terjadi perbedaan pendapat antara agen 13 dan Yorick yang membuatnya kebingungan. Yorick mau mencari Beth lebih dulu, lalu setelah itu terserah dia akan menuruti apapun keinginan ibunya. Terdengar egois, tetapi apa yang bisa diharapkan pada Yorick si bogeng? Sementara agen 13 ingin agar mereka segera memindahkan Yorick ke tempat yang aman. Setelah berpikir sejenak, Jennifer lebih setuju dengan agen 13. Mereka harus segera menyusun rencana. Mendengar itu, Yorick hendak melayangkan protes, namun perkataannya terpotong. "Kau kira aku mau ini? Aku baru mendapatkanmu lagi dari kematian," bentak Jennifer, sehingga membuat Yorick langsung terdiam. Setelah rencananya disetujui, agen 13 pun pergi menemui Nini dan Nana yang masih dikurung di ruangannya. Dia berusaha membujuk keduanya agar mau membantu. "Ini satu-satunya kesempatan kita untuk membangun dunia kembali," ucapnya. Setelah mengatakan itu, agen 13 kemudian memberikan mereka masing-masing sebuah lencana sebagai tanda kenaikan pangkat.
Nini dan Nana tampak senang sekaligus tidak percaya. Bisa aja agen 13 ini ngebujuknya ya. Yorick tampak sedang bersiap-siap. Dia sedikit merajuk pada ibunya. Jennifer berusaha memberi pengertian. Dia juga tidak ingin berpisah dengan Yorick. Mereka baru saja bersatu kembali. Namun jika Yorick masih berada di sana, Jennifer tak yakin bisa melindunginya. Karena semua orang pasti menginginkanmu, ucap Jennifer dengan nada sedih. Jennifer lalu memberinya beberapa kata penyemangat. Dia tahu kalau Yorick sudah mengalami hal yang berat, tapi dia percaya kalau putranya pasti bisa melalui semuanya. Pembicaraan keduanya terinterupsi karena kedatangan Christine dan agen 13 secara bersamaan. Christine mengatakan kalau ada sesuatu yang penting, sementara agen 13 datang untuk menjemput Yorick. Jennifer lalu menyuruh Christine untuk pergi lebih dulu. Sebelum pergi, Jennifer berpesan pada agen 13. Hanya dia yang kupunya. Aku mengerti, Bu. Aku akan menjaganya. Kupastikan dia aman, ucap agen 13 dengan cepat, memotong perkataan Jennifer. Sementara itu, Nora memutuskan untuk pulang ke rumah setelah ditinggalkan oleh anggota kelompoknya. Setelah masuk ke dalam, Nora menemukan sebuah mainan yang terjatuh di bawah kursi. Nora lalu mengambilnya. Dia menangis sembari menggenggam mainan itu. Mainan itu membuatnya teringat kembali dengan anak bungsunya. Putrinya yang bernama Meg melihat segerombolan burung gagak yang datang dan mulai mengerumuni mayat ayah dan adiknya. Nora yang melihat kejadian itu dari balik jendela segera keluar untuk menolong putrinya. Sialnya, Meg terluka cukup parah. Nora lalu mengajak Meg pergi untuk mencari bantuan, tapi Meg tidak mau. Aku tidak mau meninggalkan mereka, ucapnya sembari menatap tubuh ayah dan adiknya yang masih dibungkus kain. Nora kemudian menggali tanah di belakang rumahnya. Dia berniat untuk mengubur jasad suami dan anak bungsunya itu. Tanah di sekitar sana sangat keras. Dia harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk menggalinya. Padahal dia baru setengah jalan, tapi dia sudah sangat kelelahan. Tiba-tiba seekor burung gagak datang mendekati Nora. Nora menatap burung itu cukup lama, sampai pada akhirnya dia melempar sekopnya begitu saja dan pergi. Kembali pada Yorick. "Di mana bajuku?" tanyanya saat melihat agen 13 sedang memakai baju pelindung. Agen 13 tidak menjawab dan hanya nyengir menanggapi pertanyaan itu. Seketika Yorick langsung tahu, agen 13 pasti menyuruhnya untuk bersembunyi di antara mayat-mayat yang akan dibuang. Yorick langsung protes. Oi, setidaknya sembunyikan aku di dalam lemari atau dimanapun selain itu. Agen 13 dengan wajah kesal berkata, "Aduh bocah, orang-orang di luar gerbang berpikir ibumu menutupi sesuatu. Jika kau ditemukan, menurutmu ibumu akan diapakan?" Jawab agen 13 dengan sinis. Lagi pula hanya dengan cara ini mereka bisa keluar dan mengelabui pemeriksaan. Nini dan Nana tampak sudah menunggu mereka di mobil. Agen 13 lalu mengucapkan terima kasih karena Nini dan Nana setuju untuk membantunya. Jennifer terlihat sedang berada di aula pahlawan. Tempat itu sengaja dibuat agar mereka bisa mengenang ayah, suami, ataupun anak-anak mereka yang sudah meninggoy. Tempat itu dipenuhi dengan foto-foto yang ditempel di dinding. Foto Yorick juga ada di sana. Jennifer menatap putranya dengan sedih. Dia berdoa dalam hati agar Yorick tetap hidup. Kimberly tiba-tiba saja datang mengejutkan Jennifer. Wanita itu meminta maaf karena kejadian tadi siang. Dia sadar kalau perbuatannya salah. Keduanya lalu berbincang cukup lama membicarakan anak-anak mereka. Tetapi perkataan Kimberly membuat Jennifer takut. Saat wanita itu mulai membahas soal ibunya. Ibuku bisa saja membayangkan pria manapun, seperti ayahku, kakek, atau siapapun itu. Namun putramu lah yang dia lihat malam itu. Bagiku itu sangat aneh, ucap Kimberly. Jennifer hanya diam tidak menanggapi.
Di sisi lain, Agen 13 berangkat dengan menggunakan helikopter menuju Boston. Nini dan Nana juga ikut dalam misi tersebut. Tapi tiba-tiba saja, helikopter yang dinaiki Nini dan Nana oleng hingga jatuh dan meledak. Yorick yang melihatnya tampak sangat terkejut. "Apa yang terjadi?" tanyanya kebingungan kepada Agen 13. "Entahlah, itu tidak penting. Kita harus tetap meneruskan perjalanan," jawab Agen 13 sembari berusaha tetap tenang. Why The Last Man bersambung berlanjut ke episode 4. Agen 13 tampak berjalan seperti orang linglung di tengah hutan. Sebenarnya dia tidak sedang dalam keadaan sadar, melainkan tidur sambil berjalan. Gangguan seperti ini bisa terjadi pada seseorang yang mengalami kecemasan, stres, dan terutama kurang tidur. Ia baru tersadar setelah dirinya sudah berada di ujung jurang. Maju sedikit lagi, auto meninggoy. Paginya, Agen 13 terlihat sedang merakit sesuatu. Yorick bertanya apakah dia mempunyai makanan, dan Agen 13 menjawab kalau makanan harus dijatah sampai mereka mendapatkan makanan lebih. Untuk sekarang mereka harus berhemat. Saat ini mereka belum sampai di Boston. Agen 13 sengaja mendaratkan helikopternya di hutan agar sulit ditemukan. Akan menjadi masalah besar kalau mereka sampai ketahuan sudah mencuri 2 helikopter, termasuk yang dibawa Nini dan Nana. Agen 13 lalu meminta Yorick untuk membantunya. Yorick tak keberatan, namun dia terus saja mengoceh sembari melontarkan banyak pertanyaan yang membuat Agen 13 sedikit jengkel. Kembali pada Hiro. Sebelumnya dia terpaksa menyetujui keinginan Sammy, sehingga sekarang dia dan Sammy tengah menempuh perjalanan menuju Washington DC, tentunya untuk menemui Jennifer. Di sepanjang perjalanan, mereka beberapa kali singgah ke rumah yang kosong hanya untuk sekedar beristirahat atau menjarah makanan di dalamnya. Hiro mengeluh kalau kakinya sakit. Karena itu, Sammy memberinya waktu 5 menit untuk beristirahat. Sangat jelas sekali kalau Hiro mencoba mengulur-ulur waktu. Mereka berdua lalu kembali melanjutkan perjalanan. Saat keduanya memasuki sebuah kandang kuda, mereka justru menemukan sesuatu yang tidak terduga, yaitu sebuah mobil dengan kunci yang tergantung di dalam. Saat Sammy menyalakan mobil tersebut, betapa senangnya dia saat mengetahui kalau bensinnya masih penuh. "Jika kita berkendara semalaman, kita akan sampai besok pagi," ujar Sammy kegirangan. Hiro tampak diam terpaku selama beberapa saat. Raut wajahnya sama sekali tidak senang. Kalau begini caranya, dia tak bisa menghindar lagi. Mau bagaimanapun, Hiro tidak mau menemui ibunya. Dia kemudian merengek kepada Sammy untuk menunda perjalanannya untuk 1 malam saja. "Aku mohon, hanya untuk malam ini kita tidur di sana dan berangkat pagi-pagi. Aku janji." Sammy tidak langsung menurutinya, tapi Hiro terus memohon sembari berkata kalau dia masih membutuhkan waktu. Hingga pada akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bermalam di sebuah rumah yang berada tak jauh dari kandang kuda. Mereka berdua tampak sedang berbincang ringan di depan perapian sampai Hiro mengatakan, "Aku bersama Jack. Disitulah aku ketika..." Hiro tak melanjutkan ceritanya, namun Sammy menyimpulkan kalau Hiro sedang bersama Jack saat wabah misterius terjadi. "Setidaknya si brengsek itu mati dalam keadaan bahagia," ujar Sammy saat Hiro tampak ragu untuk melanjutkan ceritanya. Hiro merasa khawatir kalau ibunya tahu soal itu, karena dia sudah menceritakan soal Jack. "Apa yang ibumu katakan?" tanya Sammy. "Dia berkata aku tak memikirkan hidup orang lain selain diriku sendiri. Aku egois, merusak diri sendiri, dan kejam," jawab Hiro dengan nada yang sedih. Wah, sial. Hanya itu kata yang keluar dari mulut Sammy setelah selesai mendengar cerita dari Hiro. Selang beberapa saat kemudian ketika Sammy sudah tertidur, secara diam-diam Hiro pergi ke kandang kuda. Hingga keesokan paginya, Hiro mendengar suara Sammy yang terus mengumpat karena tak bisa menyalakan mobilnya. Akhirnya mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hiro sedikit lega karena sepertinya Sammy tak menaruh curiga kepadanya.
Kemudian mereka tampak memasuki sebuah toko, tapi mereka merasa ada sesuatu yang aneh ketika ada sebuah bola yang jatuh menggelinding. Tanpa rasa curiga, Hiro berjalan ke arah bola itu berasal dan menemukan Meg yang tengah bersembunyi. "Hei," sapa Hiro dengan lembut. "Sepertinya kakimu terluka. Boleh aku melihatnya? Dulu aku bekerja di ambulans," kata Hiro. Meg tak menjawab, namun dia menurut saat Hiro memapahnya untuk pindah ke tempat yang lebih terang. Saat Hiro sedang memeriksa luka di kaki Meg, Nora datang sembari membawa sebuah kapak. "Menjauh dari putriku!" Hiro langsung memberikan klarifikasi. "Tunggu, tolong tenang sedikit, aku hanya mencoba membantunya," ujar Hiro dengan panik. Untungnya Semi datang dari arah belakang dan berhasil merebut kapak dari tangannya Nora. Get the fuck away from her! Get away from her! I'm not trying to hurt her. Get away! I can help her. Get away! Take it easy. Just relax. Nora berbalik dan terkejut saat melihat Semi. "Bagaimana bisa kau?" Semi lalu memotong dengan berkata, "Tolong tenang, aku bisa jelaskan," ucap Semi menenangkan. Setelah berhasil membuat Nora tenang, Hiro segera memeriksa luka di kakinya Meg. Dia berkata kalau luka itu terinfeksi tapi masih bisa ditangani. Hiro sedikit berbasa-basi dan menanyakan di mana Nora dan putrinya tinggal. Nora tidak menjawabnya, tapi Hiro bisa menebak kalau mereka tak mempunyai tempat tinggal. Hiro kemudian menawarkan sebuah tempat yang aman. Dia juga bersedia untuk mengantar mereka ke sana. Mendengar itu, Semi tampak tidak setuju. Karena itu berarti perjalanan mereka harus kembali tertunda. Tapi Hiro tidak menggubrisnya. Di sisi lain, Yorick dan Agen 13 masih berada di kemah yang mereka dirikan di tengah hutan. Agen 13 tanpa ragu melepas bajunya dan menyuruh Yorick untuk melakukan hal yang sama. Waduh, tapi jangan berpikiran negatif dulu karena Agen 13 hanya ingin mencuci baju mereka. Dia bilang kalau ada sungai di dekat sana. Yorick tampak ragu, dia juga merasa malu. Namun Agen 13 terus melototinnya sampai membuat Yorick terpaksa menurut. Ketika Agen 13 sedang mencuci baju, datang seekor kelinci tak jauh dari sana. Dia hendak menembak kelinci tersebut. Lumayan nih buat makan malam, pikirnya. Belum sempat menembak, Agen 13 seperti mendengar sebuah suara yang mencurigakan. Dia kemudian segera kembali ke tenda dan memergoki ada 2 orang wanita yang sedang menjarah barang-barang miliknya. "Hei, ada yang bisa kubantu?" tanya Agen 13 dengan tegas. Suara Agen 13 mengejutkan kedua wanita itu. Mereka tampak gugup dan mengeluarkan jurus andalan yaitu ngeles. Kedua wanita tersebut baru pergi setelah Yorick datang dari arah belakang sembari menakut-nakuti mereka. "Apa mereka sempat melihat wajahmu?" tanya Agen 13 kepada Yorick. "Tidak, jangan khawatir," jawab Yorick meyakinkan. Beberapa saat kemudian Yorick dan Agen 13 terlihat sedang berada di sebuah pasar. Di pasar itu mereka tak lagi menggunakan uang sebagai alat tukar jual beli, melainkan menggunakan sistem barter. Agen 13 mendekati seorang wanita yang menjual sebuah motor. "Apa motornya masih berfungsi, Mbak? Mau ditukar dengan apa?" tanyanya pada penjual itu. Ketika Agen 13 sedang melancarkan jurus nego-nego tipis, dia melihat kalau di sampingnya ada 2 orang wanita yang tengah melakukan pungutan liar. Pedagang itu lalu berkata kalau mereka adalah istri polisi dan mereka bertugas untuk melindungi atau menertibkan pasar. Agen 13 kemudian mengeluarkan sebuah generator dari dalam tasnya. Awalnya pedagang itu bingung sebab harga jual generator tak sepadan dengan motor. Namun generator hanya dalih karena Agen 13 menyembunyikan bom di dalam tas miliknya. Pedagang itu tanpa banyak bicara langsung menyetujuinya. Ketika Agen 13 sedang mengecek mesin motornya, si Yorick Bogeng malah pergi mengejar seorang wanita yang tampak mirip dengan Beth. Pagi itu, pasar tampak sangat padat saking banyaknya pengunjung. Sehingga Yorick kesulitan untuk mengejar wanita yang mirip Beth tadi. Yorick memanggil Beth berulang kali sambil terus mengejarnya sampai tak menyadari kalau dia sudah berada di basement. Tiba-tiba datang sekelompok wanita yang mengaku sebagai polisi. Mereka bertanya mengapa Yorick ada di sana.
sebab tempat itu adalah kawasan mereka. Sebelumnya, agen 13 sudah menentukan peraturan yang melarang Yorick untuk berbicara dengan siapapun. Bukan tanpa alasan, karena hanya dengan mendengar suara saja siapapun pasti bisa menebak kalau Yorick adalah seorang laki-laki. Salah satu dari mereka memukul Yorick yang hanya diam saja. Yorick refleks mengerang kesakitan. Mereka kemudian melepas masker yang Yorick pakai. Mereka tampak terkejut. Namun Yorick beralasan kalau dirinya adalah transgender. Dia lalu berlutut dan memohon ampun. Dia beralasan kalau ia datang hanya untuk mencari obat testosteron. Bagi yang belum tahu apa itu testosteron, bisa tanyakan saja kepada Mbah Google. Mbah Google atau Mbak Google ya? Soalnya kan suaranya mbak-mbak. Tiba-tiba agen 13 datang dan berhasil melumpuhkan kelima wanita tersebut. Sebetulnya mereka hanya sekelompok preman yang memakai baju polisi. Mereka bukanlah tandingannya agen 13. No, police! Agen 13 berteriak dan menyuruh Yorick untuk kabur. Tak butuh waktu lama bagi kelima polisi gadungan itu untuk kembali bangkit dan mengejar mereka. Agen 13 kembali ke pasar untuk mengambil motornya. Keadaan semakin memburuk saat salah satu dari polisi itu mulai menembaki mereka. Untungnya tembakannya meleset. Karena kurang pengalaman mungkin. Agen 13 lalu membalas tembakannya dan mengenai wanita itu. Sehingga mereka berdua berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah keduanya berada cukup jauh, agen 13 menepikan motornya di pinggir jembatan. Yorick kemudian berusaha menjelaskan. Dengar, kukira tadi aku melihat Beth dan aku mengejarnya. Aku tidak bermaksud. Yorick tidak melanjutkan perkataannya saat dia sadar kalau HP-nya hilang. Mengetahui hal itu, dia ingin agar mereka kembali ke pasar untuk mencari HP-nya. Agen 13 tampak menganga tidak percaya. Bagaimana bisa Yorick lebih mementingkan sebuah HP dibandingkan nyawanya sendiri? Agen 13 lalu mengomeli Yorick yang tak mematuhi perintahnya. Dia juga menyayangkan sikap Yorick yang tidak bersikap dewasa. Meskipun salah, Yorick tidak terima dimarahi. Mereka berdua sempat berdebat cukup lama. Sampai Yorick mau menurunkan egonya dan mengajak agen 13 untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Hiro pun membawa Nora dan putrinya ke tempat dia menginap kemarin malam. Sebenarnya itu bukanlah sebuah rumah, melainkan tempat penampungan wanita dan anak-anak yang menjadi korban KDRT. Tempat itu luas dan nyaman, jadi tak ada salahnya untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal sementara. Hiro sadar kalau Semi sedang merajuk, tapi Hiro beralasan kalau dia tak bisa mengabaikan gadis yang terluka begitu saja. Dia lalu berkata, hanya 1 hari saja. Semi hanya bisa kembali mengalah. Hiro terlihat sedang memeriksa obat-obatan yang ada. Nora datang dan menanyakan apakah ada obat yang bisa dipakai untuk mengobati Meg. Hiro lalu menggeleng, tidak ada antibiotik di antara obat-obatan itu. Meg membutuhkan antibiotik untuk mengobati infeksi pada lukanya. Nora kemudian bercerita kalau dia sudah pergi ke beberapa apotek untuk mencari obat. Dia bahkan pergi ke rumah sepupunya yang seorang dokter. Namun tempat itu sudah dijarah. Ditambah lagi dia juga sudah 2 kali dirampok. Kami menjadi sasaran empuk, keluh Nora dengan nada yang sedih. Di tengah-tengah pembicaraan, Semi pamit untuk kembali ke kamar. Melihat itu, Hiro segera pergi menyusulnya. Hiro tahu kalau sekarang Semi sedang kesal. Karena itu dia mencoba membujuknya. Sekarang kita punya tempat tinggal, air sumur, dan mungkin kita juga bisa membangun kebun kecil di pekarangan. Kurasa kita bisa hidup bahagia di sini, ucapnya Hiro sembari ikut membaringkan tubuhnya di samping Semi. Semi tidak menjawab dan hanya menghela napas lelah. Hiro tahu kalau Semi masih merajuk. Ia pun mulai menjahilinya dengan menggelitiki Semi hingga terjadilah adegan yang tidak halal. Please, stay halal my friend. Sementara itu Nora tampak sedang menangis sendirian di luar. Sepertinya Nora sangat frustasi karena berbagai cobaan berat yang dialami belakangan ini.
Tiba-tiba dari kejauhan muncul sekelompok orang yang menaiki kuda. Nora tampak terkejut saat melihatnya. Hiro dan Sammy terbangun saat mendengar suara keributan dari bawah. Kemudian satu orang dari kelompok itu muncul sembari menodongkan senjatanya. Pada akhirnya, Nora, Meg, Hiro, dan Sammy digiring ke kandang kuda. Sedikit informasi kalau ketiga wanita itu adalah anggota kelompok yang sama dengan para polisi yang menyerang Yorick sebelumnya. Mereka datang untuk mencari obat sebab salah satu anggota dari kelompok mereka yang bernama Kate terluka akibat terkena tembakan dari agen 13 tadi siang. Selain itu, ternyata tempat penampungan tersebut adalah rumah yang ditinggali oleh ketiga wanita itu sebelumnya. Agar lebih mudah, kita panggil saja kelompok itu sebagai geng Wati, alias geng wanita tersakiti. Setelah mendapatkan apa yang mereka mau, geng Wati berniat untuk membunuh Hiro dan yang lainnya. Menyadari hal itu, Sammy berusaha menghentikan mereka. Tunggu, kami tak mengambil apa-apa. Kami hanya berhenti dan bermalam saja. Aku mohon jangan bunuh kami. Tetapi bukannya merasa prihatin, salah satu dari mereka, atau kita sebut saja Nunu, malah menghina Sammy karena seorang transgender. Perkataan Nunu membuat Hiro marah dan menyumpahinya. Nunu tak terima dan hendak menembak Hiro. Nora langsung menghentikannya sembari berkata, "Jangan bunuh dia. Dia seorang dokter. Temanmu terluka kan? Siapa namanya tadi? Kate. Dia pasti bisa menyelamatkan Kate. Lihat, dialah yang sudah mengobati putriku," ucap Nora sembari menunjukkan kaki Meg yang terluka. Sebenarnya Nora tahu kalau Hiro bukan dokter. Hiro sendiri yang bilang kalau dia bekerja di ambulans. Nora berbohong karena tak ingin geng Wati membunuh mereka semua. Baiklah. Tapi kita cuma butuh dia, ujar temannya si Nunu. Hei, semua atau tidak sama sekali, ucap Hiro dengan nada sedikit mengancam. Singkat cerita, Hiro dan yang lainnya pun dibawa ke markasnya geng Wati. Di sana terlihat ada seorang wanita yang sedang terbaring kesakitan, itu adalah Kate. Hiro bertanya kapan waktu tepatnya Kate tertembak. Mereka lalu menjawab sekitar 5 jam yang lalu. Hiro kemudian memberikan beberapa instruksi agar mereka ikut membantunya. Sementara itu, Yorick dan agen 13 kembali bermalam di tenda. Yorick terlihat murung karena baru saja kehilangan HP-nya. Hal itu membuatnya tak bisa lagi bermain Mobile Legends. Tidak, maksud saya hal itu membuatnya tak bisa lagi menonton video bet. Agen 13 lalu mencoba menghiburnya. Ia melemparkan sebuah kartu dan meminta Yorick untuk menunjukkan salah satu trik sulapnya. Asal kau tahu ya, aku ini bukan pesulap, tapi ahli melepaskan diri. Tapi kalau kau memaksa, baiklah, akan kutunjukkan sebuah trik, ucap Yorick sembari mulai mengocok kartunya. So, you can't do card tricks? Your card? Just don't let me see. There we go. Okay. Hold your hand. Just a little shadow over it. Cut them like this. This is your card. Yorick tertawa karena trik kartunya berhasil. Agen 13 lalu memuji Yorick dengan mengatakan kalau itu cukup mengesankan. Setelah mengatakan itu, agen 13 lalu berkata, "Setelah selesai dengan ilmuwan, aku akan membantu mencari pacarmu." Yorick terdiam sesaat, ia lalu mengangguk sembari meminta maaf karena sikapnya tadi siang. "Tak masalah, kita akan sampai di Boston besok," ujar agen 13 dengan santai. Kembali lagi kepada Hiro. Minimnya peralatan dan obat membuat Hiro hanya bisa memberikan pertolongan pertama dengan menutup lukanya terlebih dahulu. Dia bahkan menutupnya dengan menggunakan selotip. Tak lama kemudian datang pemimpin geng Wati yang bernama Roxanne. Dia langsung menyuruh semua orang untuk menyingkir, lalu menembak mati Kate begitu saja. Nunu tidak terima dan melayangkan protes. Dia hampir mati. Akhiri saja deritanya, ujar Roxanne dengan nada tak bersalah. Padahal dia baru saja membunuh seseorang.
Roxanne kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nora dan yang lainnya. Setelah memahami situasi yang terjadi, Roxanne menyuruh anak buahnya untuk membawa Nora dan yang lainnya untuk masuk. Dia berkata kalau mereka boleh tinggal untuk sementara waktu sampai Max sembuh. Roxanne juga menawari mereka makanan. Awalnya, Hiro dan Sammy sempat menolak. Namun pada akhirnya mereka pun mau. Saat Hiro tengah berjalan masuk, Nora mendekatinya sembari berbisik. "Hei, jangan beritahu mereka tentang ibumu. Aku tahu karena aku pernah bekerja di Gedung Putih," ucap Nora, sembari meninggalkan Hiro. Hiro tampak terkejut. Dia tak menyangka kalau sebenarnya Nora tahu tentang dirinya. Jadi selama ini dia hanya pura-pura tidak tahu. Why The Last Man bersambung. Dan inilah Why The Last Man episode 5. Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Scene dimulai dengan diperlihatkannya Yorick dan Agen 13 yang telah sampai di Boston. Agen 13 lalu memarkirkan motornya di tempat yang tersembunyi dan sedikit agak jauh dari jalan, biar aman. Tujuan mereka ke sana adalah untuk menemui seorang ahli genetika yang bernama Dr. Allison Mann dari Harvard. Tentunya Dr. Allison adalah ahli genetika yang direkomendasikan oleh Agen 13 kepada Jennifer, dan Jennifer menyetujuinya. Ketika keduanya sedang berjalan, Agen 13 tiba-tiba menyuruh Yorick untuk merunduk. Mereka bersembunyi di balik sebuah mobil saat ada 2 mobil tentara yang datang berpatroli. Tentara itu menghimbau agar warga sipil mengosongkan jalan sebelum malam tiba. Kawasan di sekitaran Harvard ditutup dan dilindungi oleh para tentara. Yeah, move, stay left. Agen 13 menyuruh Yorick untuk menunggu selagi dia masuk ke sana untuk mencari Dr. Allison. "Jangan bergerak dan jangan berkeliaran," ucap Agen 13 sembari memberikan Yorick sebuah pisau kecil. Meskipun Yorick suka mengeluh dan mengomel saat Agen 13 sering memerintahnya, namun kali ini dia hanya mengiyakan perintah dari Agen 13. Agen 13 pun masuk lewat jalan depan. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas sembari mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Sersanas dari lintas udara ke-82. Seorang tentara muda turun dari mobil dan menanyakan mengapa Agen 13 tidak memakai seragamnya. Agen 13 beralasan kalau dirinya habis membersihkan puing-puing di Fayette dan sekarang dia sangat lelah. Untungnya tentara muda itu percaya dan mengizinkan Agen 13 untuk masuk. Di dalam, Agen 13 berbicara pada seorang tentara dan menanyakan keberadaan Dr. Allison. Tentara itu berkata kalau Dr. Allison tidak ada di dalam daftar. Selain itu tempat labnya juga sudah lenyap. Dia tak bisa berbicara cukup banyak karena sekarang dia harus segera pergi. Para tentara sudah menyiapkan beberapa koper gas air mata untuk membubarkan para pemberontak yang setiap harinya datang membuat kerusuhan. Di sisi lain, Yorick tampak bosan menunggu. Sudah cukup lama Agen 13 pergi dan belum kembali. Dia lalu melihat kalau di sekelilingnya banyak sekali poster wajah ibunya di dinding yang disertai kata-kata makian. Yorick lalu iseng masuk ke sebuah bangunan setelah berhasil membukanya hanya dengan kawat. Yorick mengamati sekeliling. Ada banyak sekali poster yang tergantung di ruangan itu, beserta alat-alat yang tak saya ketahui itu untuk apa. Setelah cukup lama mengamati, seseorang atau kita sebut saja nenek masuk ke sana dan bertanya pada Yorick. "Siapa kau? Apakah kau teman?" tanyanya, sembari menyuruh Yorick untuk membuang pisau kecil di tangannya. Yorick hanya mengangguk. Tak lama kemudian datang 2 orang lagi. Mereka tampak kesakitan akibat terkena gas air mata yang dilemparkan para tentara di sekitar jalan. Nenek lalu meminta Yorick untuk membantu. Tanpa mengatakan apapun, Yorick menurut dan bersikap seolah-olah berada di pihak yang sama.
Setelah kedua rekan nenek merasa lebih baik, nenek menyuruh mereka untuk pergi makan agar kondisinya bisa pulih kembali. Setelah kedua orang itu pergi, nenek menanyai Yorick beberapa pertanyaan. Nenek tak merasa curiga, dia bahkan memberitahu suatu tempat di bawah jembatan agar Yorick bisa mendapatkan testosteron di sana. Sepertinya si Yorick masih mengaku seorang transgender kepada si nenek. Selain itu, di sana juga ada sebuah perkumpulan yang menyediakan tempat tinggal, kata si nenek. Singkat cerita, Agen 13 sudah kembali dan mengajak Yorick untuk segera pergi. Agen 13 sempat bertanya apakah sudah terjadi sesuatu dan Yorick menjawab tidak. Agen 13 lalu menagih kembali pisau miliknya. Yorick tidak sadar kalau pisaunya terjatuh di dalam. Dia lalu mengatakan kalau pisaunya hilang. Yorick lalu bertanya, di mana Dr. Allison-nya? Kemudian Agen 13 menjawab, labnya hancur, gedung itu hanya tinggal puing. Cepat, kita harus pergi. Keduanya lalu pergi ke apartemen milik Dr. Allison. Tempat itu sudah kosong. Namun di sana Agen 13 mendapat petunjuk tentang di mana keberadaan Dr. Allison. Mereka lalu pergi ke sebuah gedung. Agen 13 mengawasi keadaan sekitar selagi Yorick tengah membobol pintunya. Tapi Agen 13 tidak sabaran. Dia lalu meminta Yorick menyingkir dan kemudian You have 10 seconds. Just give me another minute, I'll get it. Move. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka naik ke lantai atas dan memeriksa salah satu ruangan. Sebuah perapian tampak menyala sehingga Yorick yakin kalau Dr. Allison memang berada di sana. Namun ketika Yorick lengah, Dr. Allison datang dari belakang lalu menusuk punggungnya dengan pisau. Give me 5 more seconds and I'll head. I know, there's a loud noise outside. Lalu, Agen 13 menyampaikan pesan dari Presiden Jennifer yang sudah memilih Dr. Allison untuk melanjutkan penelitiannya dan diberikan akses penuh terhadap Yorick. Ya, aku paham, ucap Dr. Allison memotong percakapan Agen 13. Dia tampak antusias, apalagi setelah mengetahui kalau M juga seekor monyet jantan. Baginya itu adalah hal yang luar biasa. Sayangnya, Dr. Allison menolak tawaran itu. Sudah 15 tahun semenjak izin penelitiannya dicabut. Sudah selama itu dia tak menyentuh berbagai hal tentang riset atau semacamnya. Ditambah lagi mereka tak punya lab dengan fasilitas memadai dan selengkap lab yang ada di San Francisco. Dia tidak mau membuang-buang waktu hidupnya hanya untuk gagal. Selang beberapa saat kemudian, Agen 13 tampak sedang menjahit luka sobek di punggung Yorick. Yorick merengek seperti anak kecil, namun dia berhasil bertahan sampai Agen 13 selesai menjahitnya. Untuk kesekian kalinya, Agen 13 mengomeli Dr. Allison yang hampir saja membunuh satu-satunya harapan mereka. Dr. Allison lalu meminta maaf. Bukan salahnya kalau dia mengira mereka adalah orang jahat karena masuk dengan merusak pintunya. Saat Agen 13 dan Dr. Allison mulai berdebat, untungnya Yorick berhasil melerai mereka. Agen 13 lalu mengatakan akan pergi sebentar. Dia meminta Yorick untuk menunggu bersama dengan Dr. Allison. Yorick sempat protes, tetapi Agen 13 tetap pergi. Agen 13 lalu turun ke bawah dan berniat menghubungi Jennifer. Tapi Yorick datang menyusul. Agen 13 langsung mematahkan antena telepon satelitnya saat melihat Yorick datang. Yorick kembali protes karena tak ingin ditinggal. Tapi Agen 13 harus tetap pergi. Dia beralasan kalau telepon satelitnya rusak dan akan pergi mencari yang baru. Menghubungi Jennifer lalu kembali setelah beberapa jam. Sementara itu Jennifer tampak sedang menghadiri rapat untuk menyambut kedatangan Regina Oliver. Dia meminta mereka semua untuk menyambutnya dengan sopan. Lalu bla 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 bla. Setelah itu Jenderal Reed melaporkan pada Jennifer tentang lokasi jatuh helikopter yang hilang. Jennifer berusaha tetap tenang meski dia refleks menggenggam tangan Christine di bawah meja. Dia takut mendengar kabar itu. Dia takut kalau yang jatuh adalah helikopter yang dinaiki putranya, Yorick.
Beberapa saat kemudian tampak Kimberly sedang membasuh tangannya setelah rapat itu berakhir. Dia tak sengaja menyenggol tas miliknya hingga terjatuh sampai isinya berhamburan keluar. Ketika dia sedang membereskan barang-barangnya, Christine datang lalu masuk ke salah satu bilik toilet tanpa mengatakan apapun. Kimberly lalu mengajak Christine berbicara. Dia menduga kalau Jennifer pasti ada kaitannya dengan helikopter yang dicuri. Dia menduga kalau Jennifer mengutus Sarah Bergin untuk mencari Hero. Siapa itu Sarah Bergin? Sarah Bergin adalah identitas palsu agen 13, guys. Saat Kimberly terus saja berbicara, Christine memintanya untuk diam. Kimberly lalu tak sengaja mengintip dari bawah bilik toilet yang dimasuki Christine. Dia melihat kalau Christine sedang membersihkan darah yang mengucur sampai ke kakinya. Kimberly tampak cemas. Dia membuka bilik toiletnya dan bertanya apakah Christine baik-baik saja. "Kurasa aku keguguran," jawab Christine dengan wajah yang pucat. Kimberly lalu membantu membersihkan darah yang ada di kakinya Christine. Singkat cerita, Christine pun menemui dokter kandungan untuk melakukan USG. Kimberly juga ada di sana. Ada banyak kasus keguguran yang terjadi. Maka dari itu Christine menduga kalau dia juga mengalaminya. Christine meminta agar Kimberly merahasiakan hal ini. Kimberly langsung mengiyakan. Tak seperti dugaan Christine, dokter itu justru memberitahu kabar baik kalau janinnya baik-baik saja. Dia juga menjelaskan kalau usia kandungan Christine sekitar 12 minggu. Christine kebingungan, padahal tadi dia mengalami pendarahan cukup banyak. Memang bukan hal yang biasa, tapi menurut dokter janinnya dalam keadaan baik kok. Right there. Take a listen. Di episode 2 sudah dijelaskan kalau agen 13 menemukan secari kertas yang berisikan sebuah alamat. Nah, ternyata agen 13 berbohong pada Yorick dan malah pergi ke alamat itu. Dia mengetuk pintunya beberapa kali tapi tidak ada yang membukakan pintu. Agen 13 lalu masuk lewat jendela. Dia menjelajahi rumah itu dengan hati-hati, namun ternyata ada orang di dalam. Keduanya lalu terlibat pertarungan yang cukup sengit. Ketika keduanya saling menodongkan senjata, wanita itu atau agen 525 mengajak agen 13 untuk menghentikan pertarungan tidak berguna ini. Dia juga seorang agen dan sama-sama mencari orang yang sama dengan agen 13. Belum diketahui siapa orang yang agen 13 cari, namun agen 525 mengatakan dia sudah berada di sana selama 3 minggu dan tak ada orang yang kembali ke rumah itu. Keduanya lalu saling melempar pertanyaan untuk saling bertukar informasi. Seharusnya para agen tak saling bicara, namun siapa yang peduli, dunia sudah hancur. Sekarang mereka kebingungan, tanpa kejelasan apakah orang yang merekrut mereka masih hidup atau tidak. Tetapi yang jelas, agen 525 akan terus mencari orang itu untuk membalaskan dendam. Di sisi lain, Jennifer tampak sangat gugup sembari jalan mondar-mandir di kamarnya. Dia cemas karena belum mendapat kabar dari agen 13. Bagaimana jika pikiran buruknya benar tentang Yorick yang tiba-tiba Christine datang dengan membawa kabar baik. Beberapa menit yang lalu Jenderal Reed sudah mengidentifikasi kedua mayat pilot. Tidak ada Yorick, ucapnya sembari duduk di samping Jennifer yang tampak menghela nafas lega. Tetapi sesaat kemudian Jennifer mengatakan, apakah mungkin agen 13 sengaja membunuh mereka? Dia berkata akan mengurus mereka. Kalau itu benar, berarti dia melakukannya karena aku, ucap Jennifer. Tidak, itu memang kecelakaan yang mengerikan, tapi dia tak mungkin melakukan itu. Ini bukan salahmu, jawab Christine mencoba menenangkan Jennifer. Tapi kecurigaan Jennifer belum hilang.
Dia lalu meminta Christine untuk menyelidiki latar belakang atau identitas dari agen 13 yang sebenarnya. Kondisi Regina Oliver belum sepenuhnya pulih. Dia datang dengan menggunakan sebuah kursi roda. Bertepatan dengan itu, Jennifer pun datang bersama Christine dan langsung menyambutnya. Setelah acara penyambutan itu selesai, Regina Oliver diantarkan ke kamarnya. Kimberly yang gercep langsung datang ke sana. Kimberly tampak jelas sekali kalau dia sedang berusaha mendekati Regina Oliver untuk mengajaknya sebagai sekutu. Di sisi lain, selagi agen 13 pergi, Yorick dan Dr. Allison tampaknya sudah cukup akrab. Mereka berdua berbincang dengan pembahasan tentang genetik, hormon, kromosom Y, atau semacamnya yang tak sepenuhnya Yorick mengerti. Dr. Allison sudah minum cukup banyak dan sudah mulai mabuk. Dia terus mengoceh sembari meluapkan rasa frustasinya selama ini. Dia berpikir meskipun penelitiannya berhasil, bukan berarti mereka bisa mengembalikan keadaan seperti semula lagi. Tak hanya manusia, mereka juga sudah kehilangan hampir semua spesies hewan yang ada di bumi, yang jantannya. Sesaat kemudian, agen 13 datang dan langsung mengajak keduanya pergi. "Apa kau sudah berbicara dengan ibuku?" tanya Yorick. "Ya, aku sudah berbicara dengannya. Dia sudah mengizinkan kita untuk melanjutkan perjalanan menuju San Francisco," jawab agen 13 dengan tenang. Meski kita tahu kalau agen 13 hanya berbohong. Yorick menyadari adanya keanehan, apalagi saat melihat kalau wajah agen 13 terluka. Namun, dia mengesampingkan hal tersebut dan pergi untuk segera bersiap. Why The Last Man bersambung, berlanjut ke episode 6. Yorick, agen 13, dan Dr. Allison, ketiganya memulai perjalanan menuju San Francisco. Tidak ada kendaraan yang bisa mereka gunakan, sehingga mereka harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Sekarang mereka sedang beristirahat sejenak, dan Yorick tampak sedang buang air kecil. Di sana, Yorick seperti mendengar sesuatu. Karena penasaran, ia pun pergi mencari sumber suara tersebut. Sampai pada akhirnya, dia menemukan sebuah tempat yang penuh dengan orang-orang yang tengah berdoa. Tak ada yang mencurigainya, dia bahkan disambut baik oleh salah satu orang di sana. Orang itu tampak seperti pria, namun bukan. Makanya dia menganggap Yorick seorang transgender sama sepertinya. Ia juga menyuruh Yorick untuk melepaskan maskernya. "Tenang Bung, di sini aman," ujarnya. Ketika Yorick sedang mengamati sekeliling, agen 13 datang menyusul. Dia sedikit panik saat melihat Yorick tidak memakai maskernya. Namun Yorick meyakinkan kalau semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba datang 3 orang tentara yang sedang mencari keberadaan agen 13. Mereka menunjukkan sebuah foto dan mulai menanyai orang-orang yang berada di sana. Sepertinya ini akibat dari kasus helikopter yang hilang, sehingga sekarang agen 13 menjadi seorang buronan. Menyadari hal itu, agen 13 buru-buru mengajak Yorick pergi. Untungnya, Dr. Allison juga datang menyusul sehingga ketiganya berhasil kabur dari tempat itu. Yorick langsung menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada agen 13. Mengapa para tentara itu datang mencarinya? Agen 13 terpaksa memberitahu soal komunikasi satelit yang ditutup. Ini terjadi setelah dia mencuri helikopter waktu itu dan sekarang dia tidak bisa menghubungi Jennifer. Yorick sedikit kecewa karena agen 13 sudah membohonginya waktu itu. Agen 13 bilang kalau ibunya Yorick setuju tentang rencana ini, makanya Yorick mau. Tetapi agen 13 beralasan mereka tak punya pilihan lain. Kalaupun ada, dia ingin mendengar apa rencana yang Yorick punya. Seketika Yorick pun terdiam. Karena ya, dia tidak bisa membalas perkataan tersebut. Dia tidak punya rencana apapun. Singkat cerita, ketiganya pun memutuskan untuk bermalam di sebuah gereja. Saat Yorick sudah tertidur lelap, dia terbangun karena mendengar sebuah suara. Ternyata itu adalah agen 13. Lalu, Yorick mendekati wanita itu dan bertanya sejak kapan dia bangun. Agen 13 tidak menjawab dan hanya dia mematung sembari menangis. Menyadari hal itu, Yorick berpikir agen 13 menangis karena ulahnya. Ia pun buru-buru meminta maaf soal sikapnya tadi. Yorick hanya kesal karena agen 13 sudah membohonginya.
Ia lalu menuntun agen 13 agar kembali tidur. Kimberly tampak sedang bersama Regina Oliver. Sekarang mereka berada di aula pahlawan. Kimberly mengatakan kalau foto suami dan anak-anaknya juga dipajang di sana. Mereka kemudian sedikit berbincang sampai Kimberly mulai menyinggung soal Jennifer. "Apakah kau percaya Jennifer Brown adalah presiden?" tanya Kimberly sembari berbisik. Regina sulit menerima hal itu, tapi sebagian besar orang-orang di sana adalah pendukungnya Jennifer. Dia mengakui kalau tidak ada celah untuk mengalahkan wanita itu sekarang. Sementara itu, sepertinya Sammy tidak betah untuk tinggal di tempat geng Wati. Dia tahu kalau dirinya tidak diterima dengan baik, bahkan dikucilkan. Sebagian besar dari anggota geng Wati memang pernah mengalami pengalaman buruk dengan laki-laki, apalagi Roxanne yang rutin mengadakan sesi curhat atau berbagi pengalaman buruk itu pada yang lainnya. Sepertinya dia memang sengaja, sebab tindakan tersebut telah mempengaruhi para anggotanya agar semakin membenci kaum laki-laki. Belum diketahui apa tujuannya. Lagi pula kaum laki-lakinya saja kan sudah tidak ada lagi. Atau mungkin memang tujuannya seperti itu, biar para anggota geng Wati bisa move on gitu dari kaum laki-laki yang sudah tidak ada. Saat Roxanne mulai bercerita, Nora segera mengajak putrinya untuk pergi. Dia merasa kalau putrinya belum siap untuk mendengar hal semacam itu. Apalagi yang Roxanne bahas adalah pengalaman buruk yang dapat menyebarkan kebencian. Melihat Nora yang hendak pergi, Roxanne segera menahannya. Dia memaksa agar Meg tetap berada di sana. By the way, nama gadis itu adalah Mackenzie, tapi lebih sering dipanggil Meg. Meg menurut dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Roxanne seputar ayah ataupun pamannya. Namun Nora merasa tidak nyaman dengan itu dan tetap menyuruh Meg pergi. Tiba-tiba terdengar sebuah bunyi peringatan tanda adanya pendatang yang mendekati markas mereka. Mereka semua langsung bersiap dengan membawa persenjataan masing-masing. Melihat itu Nora tampak kebingungan. Nunu lalu muncul dan mengajak Nora untuk ikut bersamanya. Let's go. Setelah berada di atas bangunan, Nunu memberi tembakan peringatan agar pendatang itu berhenti. Mereka hanya terdiri dari beberapa orang dewasa dan anak-anak. Nora merasa sedikit kasihan kepada mereka. Sesaat kemudian, Roxanne muncul dan berkata, "Tampaknya kalian sudah salah jalan." Seorang wanita yang membawa senjata awalnya tampak percaya diri saat berhadapan dengan Roxanne. Namun dia langsung menurunkan senjatanya saat menyadari kalau dirinya sudah dikepung. Wanita itu berkata kalau kelompoknya kelaparan. Tetapi Roxanne sepertinya tak berniat menolongnya dan menyuruh agar mereka untuk putar balik saja. Memang tempat yang dijadikan markasnya saat ini adalah sebuah gudang yang dipenuhi dengan barang-barang dan makanan. Tapi Roxanne bukan tipe orang yang mau berbaik hati pada sembarang orang. Nora terus memperhatikan. Nunu yang berada di sampingnya lalu mengatakan kalau mereka semua adalah orang-orang yang beruntung karena bisa tinggal di sana. Beberapa saat kemudian, Nora pergi menemui Roxanne di ruangannya sembari membawa segelas teh. Melihat Nora yang tiba-tiba bersikap baik, Roxanne sudah menduga kalau Nora cemas akan diusir olehnya. Mau bagaimanapun, hidup di luar jauh lebih keras. Nora sudah pernah mengalaminya dan tidak mau Meg merasakan hidup seperti itu lagi. Nora lalu meminta maaf atas sikapnya tadi pagi yang sedikit kasar. Roxanne memaklumi hal itu. Dia sedikit memberi beberapa saran sebelum menyuruh Nora pergi dari ruangannya. Di sisi lain, Hiro tampak disambut baik oleh para wanita di sana. Berbanding terbalik dengan Sammy yang dikucilkan. Ketika Sammy sedang duduk sendirian, seorang wanita bernama Kelsey datang menghampirinya. Berbeda dengan para wanita lain, Kelsey justru bersikap cukup ramah. Dia lalu memberitahu Sammy tentang sebuah acara yang akan diadakan nanti malam.
Ketika Sammy bertanya acara apa itu, Kelsey hanya mengatakan pemakaman. Yorick, Dr. Allison, dan agen 13 dipenuhi rasa was-was saat mengetahui ada yang membuntuti mereka. Yorick bahkan kaget saat Dr. Allison tiba-tiba sudah ada di dekatnya saat sedang gosok gigi. Dr. Allison menunjukkan sebuah selebaran yang terdapat foto agen 13 di sana. Dia berkata kalau pengejar hanya menargetkan agen 13 dan bukan mereka. Dia lalu mengajak Yorick untuk pergi ke San Francisco berdua saja dengannya. Tapi Yorick menolak karena tidak mau meninggalkan agen 13. Selama ini agen 13 sudah menjaganya. Mereka memang belum kenal cukup lama. Dia juga tidak sepenuhnya percaya karena agen 13 seringkali menyembunyikan sesuatu darinya. Namun, Yorick tetap tidak akan meninggalkan agen 13 begitu saja. Beberapa saat kemudian tampak agen 13 yang tengah membantu menyiapkan tempat untuk Yorick tidur. Di sana Yorick mengungkapkan kekhawatirannya tentang agen 13 yang terus-menerus berjaga. Setidaknya dia ingin membantu dan meminta agen 13 untuk memberinya tugas. Yorick juga meminta agar agen 13 setidaknya beristirahat selama beberapa jam. Tetapi reaksi dari agen 13 justru di luar dugaan. Dia menolak mentah-mentah tawaran Yorick dan menyuruhnya untuk tidak memperdulikannya. Padahal Yorick begitu karena khawatir. Dia lalu menyinggung tentang gangguan tidur yang dialami agen 13 kemarin malam. Mendengar itu, agen 13 bersikap semakin ketus. "Aku bukan kakakmu. Berhentilah untuk memperdulikanku karena tugasku hanya untuk melindungimu. Jadi, jangan melewati batas itu," ucap agen 13 dengan meninggikan nada suaranya. Setelah selesai mengatakan itu, agen 13 pun pergi. Yorick yang mendapat respon tersebut tentu saja merasa kesal. Ia pun segera pergi menemui Dr. Allison sembari berkata, "Kau benar, Dr. Allison. Bodoh amat dengan si agen 13, ucap Yorick. Scene berpindah ke tempat lain. Jelas sekali kalau Christine sedang berusaha menghindari Kimberly. Tetapi Kimberly terus saja mendekatinya setiap kali dia melihat Christine. Kimberly khawatir dengan keadaan Christine. Dia sudah hamil beberapa kali dan Kimberly cukup mengerti dengan kegelisahan yang dialami Christine. Sulit membayangkan bagaimana membesarkan seorang anak dengan keadaan dunia yang seperti sekarang. Tapi Kimberly percaya kalau kehamilan Christine adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya. Secara hati-hati, Kimberly mengatakan tentang keinginannya yang ingin membantu dengan membesarkan bayinya Christine. Kalau saja dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Christine tidak mengerti dengan ucapan Kimberly. Namun Kimberly memintanya untuk mencoba mempertimbangkannya. Di markasnya geng Wati tengah diadakan sebuah acara yang disebut dengan pemakaman. Bukan acara pemakaman pada umumnya karena acara tersebut sangatlah berbeda. Jika dari sudut pandang Nora dan yang lain, acara itu tampak seperti sebuah ritual yang diadakan oleh sekte sesat. Bagaimana tidak? Dalam acara itu mereka bersikap seolah-olah bisa mengubur jati dirinya yang lama dan hidup kembali dengan jati dirinya yang baru. Jadi bukan hanya sekedar mengganti nama, tapi mereka benar-benar percaya kalau seseorang itu sudah bukan menjadi dirinya yang dulu, melainkan menjadi orang baru. Pokoknya begitulah, namanya juga sekte sesat. Acara tersebut diadakan untuk seorang gadis yang bernama Laura. Setelah melewati beberapa tahapan, kini gadis itu bukan lagi Laura, melainkan menjadi seseorang yang baru bernama Athena. Semua orang bersorak dan menyambutnya dengan tepuk tangan yang meriah. Sammy yang ikut menyaksikan itu langsung berbisik pada Hiro dan mengatakan kalau itu sangatlah aneh. Namun Hiro tidak menanggapinya dan justru tampak tertarik. Kesal karena dikacangin, Sammy pun pergi dari tempat tersebut. Goodbye, Lily. Goodbye. Bye, Laura. Athena. Welcome, Athena.
Kelsey yang melihat itu segera pergi menyusul Sammy. Kelsey memintanya kembali. Dia tahu kalau Sammy mungkin berpikir mereka semua gila. Tapi lebih baik kalau Sammy tidak melakukan sesuatu yang dapat menarik perhatian. Dia juga memperingati Sammy agar menjaga sikapnya di depan yang lain. Sammy boleh saja mengatakan apapun saat bersama dengan Kelsey, tapi tidak saat di depan yang lainnya. Sammy lalu bertanya apa maksudnya. Ketika Kelsey hendak memberitahunya, seseorang memanggil Kelsey dan memintanya untuk ikut keluar dengannya. Raut wajah Kelsey berubah panik. Ia pun pergi meninggalkan Sammy tanpa mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Jenderal Reed melaporkan pada Jennifer kalau tentaranya sudah berhasil menemukan agen 13 yang kini sedang bersembunyi di sebuah gereja di kota Pennsylvania. Jenderal Reed juga menjelaskan tentang bagaimana mereka bisa melacaknya dan berhasil mendapatkan informasi mengenai latar belakang agen 13 yang cukup mencurigakan. Para tentara yang ditugaskan dalam misi tersebut diketuai oleh Kapten Nguyen. Mereka sudah melakukan pengintaian selama seharian ini dan sudah mengkonfirmasi kalau agen 13 tidak sendirian. Dia bersama dengan 2 orang yang belum diketahui identitasnya. Jenderal Reed lalu meminta persetujuan dari Jennifer untuk melakukan penangkapan malam ini juga. Sementara itu, agen 13 sudah cukup lama berjaga di luar. Dia kemudian masuk ke dalam gereja untuk mengecek keadaan Yorick dan juga Dr. Ellison. Tetapi dia tidak menemukan mereka berdua di dalam. Justru yang didapatinya adalah sebuah jendela yang dibiarkan terbuka begitu saja. Apakah Yorick dan Dr. Ellison kabur? Di sisi lain, Dr. Ellison tampak terjatuh karena kakinya tersandung sesuatu. Yorick langsung menanyakan tentang keadaannya, dan Dr. Ellison menjawab kalau dia baik-baik saja meskipun sedikit terluka. Dr. Ellison merasa sedikit menyesal karena sudah meninggalkan agen 13. Mendengar itu, Yorick sedikit kesal. Padahal Dr. Ellison sendiri yang meyakinkannya tadi untuk mengkhianati agen 13. Dr. Ellison segera menyanggah ucapannya Yorick. Dia berdalih kalau tadi itu dia hanya memberi Yorick saran. Jennifer kembali dihadapkan dengan pilihan yang sulit saat Kapten Nguyen terus mendesak dan meminta persetujuan darinya. Jennifer yang tidak ingin menimbulkan kecurigaan dengan terpaksa setuju dan meminta Kapten Nguyen untuk berhati-hati. Setelah mendapat persetujuan, 2 orang tentara mulai berjalan mendekat untuk mengepung gereja itu. Namun agen 13 sudah menyadari kehadiran mereka. Dia berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka, tapi tentara yang satunya lagi melawan dan berhasil melepaskan beberapa tembakan. Yorick dan Dr. Ellison langsung panik saat mendengar suara tembakan tersebut. Mereka segera berlari tanpa sadar kalau mereka sudah terpisah. Setelah mengalahkan beberapa tentara yang lain, agen 13 berhasil menemukan Dr. Ellison dan langsung menanyakan di mana Yorick sekarang. Where is he? Sementara itu, Yorick sendiri sekarang sedang berlari menghindari Kapten Nguyen yang mengejarnya. Tiba-tiba, agen 13 datang menghadang sang kapten dan membuatnya tak sadarkan diri. Agen 13 ini sangat jago ya guys, pro player ya. Terdengar suara Jenderal Reed yang terus memanggil-manggil Kapten Nguyen. Dengan cepat, agen 13 langsung merusak alat komunikasi tersebut dengan menginjaknya cukup kuat. "Hei Yorick, apa tentara ini melihat wajahmu?" tanya agen 13 dengan serius. Awalnya Yorick tidak mengerti, namun dia segera menghentikan agen 13 yang hendak membunuh Kapten Nguyen. Tidak, dia sama sekali tidak melihat wajahku," ucapnya meyakinkan. Yorick kemudian menatap agen 13 cukup lama. Dia menyesal dan hendak meminta maaf, namun agen 13 segera memotong perkataannya. Ia kemudian menyuruh Yorick untuk memotong tali sepatu Kapten Nguyen. Hal itu dilakukan untuk memperlambat pergerakannya kalau nanti dia tersadar dan kembali mengejar mereka. By the way, di sini agen 13 tidak membunuh satu orang pun dari para tentara.
Dia hanya melumpuhkan mereka dan membuatnya tidak sadarkan diri. Kembali ke Pentagon, Regina yang sejak tadi ikut menyaksikan kalau misinya sudah gagal, mulai menyinggung perihal hubungan Jennifer dengan agen 13 yang cukup dekat. Regina tahu hal ini cukup sulit bagi Jennifer dan dia merasa prihatin. Perkataannya terdengar biasa saja, namun Jennifer tahu kalau maksud ucapan Regina adalah untuk menyindirnya. Jennifer tak bisa menghindari semua kecurigaan kalau segala tindakan yang dilakukan agen 13 sekarang adalah perintah darinya. Namun Jennifer masih bisa menyangkal semua tuduhan itu selama tidak adanya bukti. Sempat terjadi sedikit perselisihan, mengingat hubungan mereka sebelumnya yang sudah buruk. Tapi untuk sekarang, Jennifer masih bisa mengatasinya dengan cukup baik. Sementara itu, Hiro terlihat tengah duduk sendirian di luar sembari merokok. Tak lama, Roxanne datang menemaninya sembari menceritakan beberapa kisah masa lalunya. Roxanne berkata kalau dia cukup menyukai Hiro. Dia mau Hiro tetap tinggal dan bergabung bersama mereka. Tak hanya Roxanne, para wanita lain juga suka kepada Hiro. Hiro lalu tertawa. Roxanne bahkan tidak mengenalnya. Bagaimana dia bisa menerima Hiro begitu saja? Aku bahkan bukan orang baik, ucap Hiro sembari membuang rokoknya. Mendengar itu, Roxanne justru semakin tertarik. Dia penasaran dan berharap Hiro mau memberitahunya. Dengan sedikit ragu, Hiro mulai bercerita tentang kejadian malam itu saat dirinya bersama Jack. Hiro belum menceritakan hal ini pada siapapun, bahkan kepada Semi. Saat itu dia belum siap untuk menceritakan yang sebenarnya. Tapi sekarang dia mengatakannya pada Roxanne. Hiro sudah membunuh seseorang. Dia tidak bisa lolos begitu saja hanya karena tidak ada yang tahu perbuatannya. Dia sangat tertekan karena perasaan menyesalnya. Namun, Roxanne berkata akan tetap menerima Hiro. Karena baginya, Hiro hanya melakukan perlawanan. Jika seekor binatang ditendang dan mereka membalas menggigit, bukan berarti sifat mereka itu jahat, kan? Kau bisa menjadi siapapun di sini. Ketika Nora dan putrinya tampak sudah terlelap, Nora terbangun dan sedikit terganggu karena mendengar suara tangisan dari seseorang. Nora yang merasa penasaran, langsung pergi ke tempat suara itu berasal. Dan ia melihat asal suara tangisan itu ternyata berasal dari Kelsey. Beberapa wanita dari geng Wati menuding kalau Kelsey sudah berkhianat. Padahal Kelsey sendiri tahu kalau mereka memang sengaja untuk menjauhi Semi, tapi Kelsey justru mendekati Semi. Disitulah kesalahannya. Nora mencoba bersikap acuh sekalipun mereka mulai menganiaya Kelsey. Sebisa mungkin dia tidak ingin terlibat. Dia tidak mau menarik perhatian yang bisa saja membuatnya diusir dari kelompok itu. Mau bagaimanapun, yang paling utama untuk saat ini adalah kelangsungan hidupnya bersama dengan putrinya, Mackenzie. Really? You're not enough. Dan has done for you. What were you thinking? Really? After every... Why The Last Man bersambung. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second. You know, night after night, I'll be loving you right 7 days.